Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada malam hari ini kami akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Allah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu dan maksud-Mu atas kami ya Tuhan. Berkati perenungan kami pada malam hari ini, dan kiranya itu menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin melihat, untuk semakin mengasihi Engkau lebih dekat dan mengikuti langkah-langkah-Mu, rancangan-Mu dalam kehidupan kami dengan taat. Terima kasih Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, saya akan share screen kepada kita pada malam hari ini. Tema kita, saudara, adalah pusat penyembahan. Nah, saya akan mengajak kita untuk membaca Alkitab di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-46, tetapi kita tidak membacanya secara menyeluruh. Ada beberapa bagian nanti yang akan saya bacakan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-46 saya akan bacakan kepada kita. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar. Pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadya, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak dia datangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang kau berkata, pergilah katakan kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai ke Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kukatakan pada waktu Izebel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50-50 sekelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah katakan kepada tuanmu Elia ada? Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Saudara, kita lanjut kepada ayat yang ke-30.
Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, tempat 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas kurban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Ayat yang ke-44. Ayat ke-41, sorry. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keritamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Saudara, mari perhatikan ayat yang ke-45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ayat yang pertama, mari perhatikan. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita seperti yang saya telah sampaikan tadi, bahwa tema kita ini terkait erat dengan apa yang telah kita bahas pada minggu yang lalu. Saudara, minggu yang lalu kita bicara tentang berhala, menemukan berhala di dalam diri kita. Dan cara menemukan berhala itu, saudara, adalah dengan mencintai, dengan mengasihi Yesus Kristus Tuhan Allah yang telah mati dan bangkit memberi kemenangan kepada kita. Semakin kita mengasihi Dia, maka berhala itu semakin gelisah di dalam diri kita dan ia keluar, lalu kemudian kita temukan, oh ternyata ini berhala yang menjadi sesembahanku selama ini. Nah, saudara, memang kaitannya pada malam ini sangat kuat sekali. Nah,
Saudara, sebelum kita lebih dalam lagi untuk memikirkan, merenungkan bagian ini, nah saudara, ada alat ukur bagi setiap kita. Ketika kita datang beribadah misalnya, ya, ketika hari-hari kita itu kita berdoa, kita bersaat teduh, kita berkomunitas dalam persekutuan kita masing-masing. Saudara, pernah nggak kebayang tuh pertanyaan ini? Pernahkah berpikir tentang kehidupan kekal setiap kali beribadah kepada Tuhan? Ayo saudara, jujur. Siapa yang terakhir kali melakukan hal ini? Siapa yang setiap kali datang beribadah kepada Tuhan, saudara, memikirkan tentang kehidupan kekal? Boleh open mic, saudara ya. Ya, boleh open mic untuk menjawab alat ukur ini, saudara. Siapa yang pernah berpikir akan hal ini? Ya, saudara, kalaupun pada akhirnya kita bisa mengakui dengan jujur bahwa mungkin barangkali ya kita jarang memikirkan kehidupan kekal setiap kali kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena apa? Saudara, seringkali kita mengalami kegersangan, bahkan hati kita menjadi hampa. Hati kita itu, hidup kita itu merasa tidak bermakna. Kita mengalami masa frustasi. Kita mengalami kesulitan. Kita mengalami air mata. Dan rutinitas. Kita melakukan segala sesuatu, bangun pagi, minum air putih, dan segala macam rutinitas. Kadang-kadang kita sudah lupa memang, tadi pagi misalnya, tadi pagi ketika kita bangun pagi itu, saudara, kaki sebelah mana yang kita angkat duluan? Ada yang ingat? Tidak ada barangkali. Ya, kenapa? Terlalu sering, terlalu rutin kita melakukannya itu. Nah, bagaimana kemudian kita di tengah-tengah kegersangan hati kita, di tengah-tengah kehampaan hidup kita, di tengah-tengah perasaan kita yang tidak merasa tidak bermakna, bagaimana mungkin kita bisa memikir-mikirkan tentang kehidupan kekal datang di hadapan Allah? Untuk datang di hadapan Allah saja, saudara, barangkali kita memiliki pergumulan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan penyembahan kita ya adalah hati kita itu sendiri. Meskipun banyak orang kemudian berpikir dan memperdebatkan, saudara, bahwa ya perdebatan soal tantangan dalam penyembahan kita itu, dalam ibadah kita itu ya tentang musik, tentang lagunya. Lagunya nyaman dinyanyikan atau tidak, drumnya bagus atau tidak, dan kosmetik lainnya, saudara. Ya, aksesoris daripada sebuah lagu, bagaimana refnya, bagaimana dinamika daripada lagu itu, bagaimana emosi yang muncul di dalam lagu itu. Seringkali perdebatannya itu, perdebatan kita di area itu, tantangan kita di area itu. Kadang-kadang menghabiskan waktu berjam-jam untuk memikirkan lagu apa yang harus dinyanyikan, musik seperti apa yang akan kita mainkan dalam ibadah kita. Tetapi bukankah hati kita itu menjadi tantangan besar dalam peribadatan dan penyembahan kita? Saudara, inilah yang kemudian menjadi hal yang sangat serius, yang menjadi pembelajaran penting bagi setiap kita ketika kemudian kita membaca dan merenungkan 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang ke-46 ini. Bahwa problem daripada kehidupan orang Israel sebetulnya adalah problem hati daripada orang Israel. Nah, saudara, bagian ini dimulai dengan isu sebetulnya, ya, isu utama di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai 46 itu adalah Israel dalam masa kepemimpinan Ahab dan daerah Samaria mengalami kekeringan karena musim kemarau. Nah, saudara perhatikan ayat yang pertama, dikatakan di sana, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi
tampaknya bahwa kekeringan itu sudah terjadi selama 3 tahun. Sehingga pada tahun yang ketiga, Allah datang kepada Elia dan memberitahukan bahwa ia akan memberikan hujan, menurunkan hujan di daerah itu. Dan nanti kita kemudian juga baca dalam ayat yang ke-45 tadi, bahwa hujan itu diberikan. Nah, saudara, mari kita menanam dalam pikiran kita dulu. Yang pertama, dari ayat yang pertama, Allah berjanji akan menurunkan hujan. Dan ayat yang ke-45 dikatakan di sana, Tuhan memang memberikan hujan. Saudara, poin yang kedua, isu yang kedua yang muncul di dalam bagian ini juga, saudara, bahwa orang Israel itu mengikat diri dengan penyembahan berhala. Ya, itu isu yang kemudian dimunculkan. Ya, kalau kita membaca tadi, saya potong tadi, saudara, itu ada begitu banyak teks yang kemudian digunakan untuk ngebahas soal Baal itu, penyembahan Baal itu di dalam kehidupan orang Israel. Dan nyata di sana, saudara, Nabi Baal menjadi subur. Suburnya apa? 450 orang. Di sana Nabi Baal berkumpul. Jadi inti penyembahan atau subjek utama penyembahan daripada orang Israel di bawah kepemimpinan daripada Ahab itu adalah Baal. Saudara, ini menarik. Ya. Menariknya adalah hujan dan Baal itu sangat dekat sekali. Tapi saya mengajak kita untuk melihat begini, saudara. Di dalam teks ini, mari kita perhatikan bahwa Israel itu milik Allah. Ya. Israel itu milik Allah. Sekarang milik Allah itu, saudara, berzinah dengan Baal. Ya. Israel milik Allah berzinah dengan Baal. Baal dewa kesuburan, saudara. Dewa kesuburan itu terkait dengan hujan, terkait dengan kesuburan tanaman. Tetapi dewa kesuburan itu tidak bisa memberikan hujan bagi orang Israel. Sehingga kemudian apa? Israel sedang sekarat nih. Dikatakan tadi daerah Samaria bahkan itu mengalami masalah kekeringan yang sangat hebat, kelaparan yang amat dahsyat. Saudara, apa yang sedang terjadi dengan Israel? Yaitu umat Allah sedang menderita dan sekarat. Kenapa? Salah dalam memilih pusat penyembahan mereka. Saudara, ini yang saya katakan pada minggu yang lalu. Bahwa ketika kita itu salah dalam memilih siapa yang kemudian kita sembah, siapa Tuhan kita akan mengalami malapetaka. Kita akan mengalami masalah. Orang potong rambut, saudara, salah. Menyesalnya itu katanya itu seminggu. Ya, orang salah mengedit judul koran misalnya, judul majalah itu salah, penyesalannya itu sebulan. Karena bulan depannya akan muncul. Orang gagal, ya, orang gagal naik kelas itu maka penyesalannya itu 1 tahun katanya. Ya, dan orang salah menikah konon katanya itu sampai mati penyesalannya. Tetapi orang salah di dalam memilih pusat penyembahannya, saudara, itu terkait dengan mati dan kehidupan. Saudara, ini sangat serius bagi setiap kita. Pertanyaan yang sangat sederhana bagi kita. Sekali lagi, siapa pusat penyembahan saudara? Saudara, di dalam konteks pelayanan daripada Elia, ketika kemudian Israel itu mengikatkan dirinya kepada Baal, saudara, maka sebetulnya ini mengindikasikan atau secara tidak langsung bahasanya itu, saudara, bahwa God is dead. Tuhan itu, Allah itu sudah mati. Itu sebabnya orang Israel ngapain mengikatkan diri dengan Allah yang mati. Dia meninggalkan kita kok.
Ahab memimpin orang Israel tidak lagi setia kepada Allah, tidak lagi mengikuti perintah-perintah Allah. Oleh karena apa? Baginya mengikuti perintah Allah itu Allah sudah mati. Buat apa? 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-18. Dikatakan di sana bahwa orang Israel itu meninggalkan perintah Tuhan, mengikuti Baal. Jadi Ahab, saudara, ketika di dalam pergumulannya itu, maka kita bisa katakan begini. Ahab tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Dan melakukan apa yang tidak seharusnya ia lakukan. Ya. Ahab tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Dan melakukan apa yang tidak seharusnya ia lakukan. Untuk setia kepada Allah. Untuk hanya mengikatkan diri kepada Allah. Mestinya itu yang dilakukan oleh Ahab, saudara. Mestinya mengikuti perintah Tuhan. Dan tidak mengikuti Baal. Itu yang ia lakukan. Tetapi justru mengikuti Baal yang tidak semestinya ia lakukan. Ia lakukan. Salahnya apa? Akarnya di mana? Sekali lagi, saudara. Akarnya itu adalah salah di dalam pusat membangun, menyusun, memilih pusat penyembahan. Saudara, hati Allah bagi setiap kita itu, yang ingin kita memusatkan penyembahan kita itu hanya kepada Dia. Allah mau kita mengasihi Dia lebih dari apapun dalam hidup kita. Segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap kekuatan kita. Itu yang diminta, diinginkan, dikehendaki oleh Allah bagi setiap kita. Hati saudara dan saya itu diberikan kepada Tuhan. Pikiran kita, keyakinan kita itu, kecemasan, kekhawatiran kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Kekuatan kita bahkan saudara, seluruh skill, kemampuan, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, Ia mau kita berikan kepada Dia. Kita pusatkan perhatian kita kepadanya. Saudara, terkait dengan hati, saya mengutip seorang yang bernama Isaac Watts. Allah Maha Besar tidak memperhitungkan pelayanan manusia jika tidak ada kesungguhan hati di dalamnya. Tuhan melihat dan menguji hati. Tidak memperhatikan bentuk luar dari ibadah. Jika tidak ada hati, penyembahan dari dalam hati. Penting sekali memiliki hati, saudara. Penting sekali memiliki hati yang lekat dengan Tuhan di dalam penyembahan kita. Saudara, inilah yang kemudian terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Jadi bagi mereka, saudara, ini ada kekeringan. Mereka meninggalkan Allah. Tapi celakanya adalah mereka mempercayakan diri kepada Baal, yang dewa Baal itu, yang dewa kesuburan, yang mestinya memberikan hujan kepada mereka. Tetapi ia tidak berikan hujan. Orang Israel itu diseret di dalam kebinasaan oleh nabi-nabi Baal ini, menyeret satu bangsa untuk tersesat, untuk terikat dengan penyembahan berhala, untuk kemudian mereka dibinasakan oleh Allah. Saudara, masih ingat minggu lalu saya katakan bahwa penyembahan berhala itu mendatangkan murka daripada Allah. Dan nabi-nabi Baal ini, saudara, 450 nabi Baal ini, belum lagi yang jumlah 400 nabi Asyera, saudara, menyeret orang Israel untuk apa, saudara? Untuk menyembah Baal, untuk mendatangkan malapetaka di dalam kehidupan mereka. Itu yang kemudian dipertentangkan oleh Elia. Dan apa yang terjadi, saudara? Dalam proses itu, saudara, kemudian ketika Elia itu mengambil, meminta seluruh nabi Baal itu, 450 orang itu datang untuk membawa persembahan kepada tuannya, saudara. Mereka lebih dulu mengelola 450 nabi Baal, mengolah persembahan yang akan mereka berikan kepada Baal. Saudara, mereka minta, dengarlah, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Lalu kemudian, saudara,
Elia itu adalah seorang nabi yang memang diutus oleh Tuhan melakukan penghinaan, mengejek-ejek Baal itu sendiri. Dengan apa? Dia bilang kepada Nabi Baal itu, kamu teriak lebih keras. Mungkin dia lagi tidur. Mungkin dia lagi pergi. Mungkin dia lagi sibuk. Teriak lagi. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Mereka semakin giat, semakin kuat, semakin menore-nore diri mereka. Dan pada akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mereka frustasi. Bagaimana terbukti mereka frustasi? Dan tingkat frustasinya itu mengerikan. Mereka kerasukan. Kenapa? Tidak ada jawaban daripada Baal itu. Dan mereka tahu kalau tidak ada jawaban, itu pasti mereka akan dibinasakan oleh sesembahan mereka, tuan mereka yang adalah Ahab. Saudara, barangkali mereka pura-pura gila sebetulnya supaya tidak dihukum. Tetapi apa yang terjadi? Memang Baal tidak bisa menjawab. Dia punya mata, tidak bisa melihat. Punya telinga, tidak bisa mendengar. Punya hidung, tidak bisa mencium. Punya mulut, tidak bisa bicara. Punya tangan, tidak bisa menggenggam. Tidak bisa merawat. Punya kaki, tidak bisa melangkahkan untuk membela siapa yang mencintainya. Tidak bisa. Dia patuh. Dia tidak bernyawa. Dia mati. Orang Israel berpikir God is dead. Allah itu sudah mati. Tetapi bagi Elia, Allahmu, sesembahanmu yang mati. Pada akhirnya saudara, ketika kita kemudian melihat apa yang dilakukan oleh Elia, ini timbal balik 180 derajat saudara berbeda. Di sana dikatakan apa saudara? Ada air. Airlah yang menyiram seluruh bentuk korban sembelihan yang diberikan oleh Elia. Air, saudara. Dan di sana dikatakan ada 3 kali. Beberapa kali pengulangan 3 kali itu di dalam narasi ini, saudara. Untuk apa? Itu memang sempurna. Bahwa air itu ditumpahkan secara sempurna. 3 kali. 3 kali Elia memerintah. 3 kali diikuti. Dan apa yang terjadi? Saudara, air itu dijilat oleh api yang daripada sorga. Jika Baal tidak bisa menjawab, karena dia memang tidak bisa menjawab, karena dia memang sudah mati, saudara. Tetapi Allah daripada Elia itu mendengarkan doa daripada Elia. Dan pada akhirnya, saudara, mereka disembelih oleh Elia. Saudara, kenapa demikian? Apa yang mengikat hati daripada Elia? Apa yang terjadi dengan Elia, saudara? Sampai kemudian dia berani 1 lawan 450 Nabi Baal, saudara. Tambah Ahab. Oleh kenapa? Ahab sangat membenci Elia. Kalau di dalam pembacaan diskusi, kalau kita membacanya tadi, saudara, Ahab itu menuduh Elia adalah troublemaker bagi orang Israel. Pembawa sial bagi orang Israel. Justru Elia berkata kepada Ahab, kamu pembawa sial. Kamu yang sumber masalah bagi orang Israel. Jadi 450 tambah 1 ya 451, saudara. Katakan begitu. Melawan 1. Tapi bagaimana mungkin Elia bisa melakukan itu? Elia, penyembahan terjadi secara tepat ketika kita mengenal dengan benar siapa Allah yang benar. Elia mengenal siapa Allahnya dengan benar. Sehingga ia melakukan keputusan, perintah, kehendak daripada Allah. Kita bisa baca tadi, saudara. Oleh karena Allah lah yang menyuruh Elia melakukan perkara ini. Dia taat. Kenapa? Dia kenal siapa Allahnya. Dia tahu siapa Allahnya. Saudara, kurang cerdas katanya dapat belajar. Kurang cakap bisa tambah pengalaman. Kurang jujur bisa dibaharui dengan meningkatkan disiplin. Tetapi jika salah dalam menyembah, darah dan kematian, itulah akibatnya. Apa yang terjadi? Ketika orang Nabi Baal 450 itu, saudara, salah. Dan mereka menanggung akibatnya. Mati dan darah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di dalam bagian ini kita melihat bagaimana kemudian Elia
menegaskan, menjelaskan bahwa pusat penyembahan itu hanya Allah saja. Di awal dia katakan, Allah memerintahkan kepada Elia, aku akan menurunkan hujan di daerah itu. Ayat yang ke-45, saudara. Di sana dikatakan, hujan itu turun dengan lebatnya. Di dalam prosesnya itu, saudara. Ya, di dalam prosesnya itu, orang Israel mengakui bahwa Allah adalah Tuhan adalah Allah. Di dalam ayat yang ke-38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam pari itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Saudara, macam apa ya? Macam sandwich ya. Pada lapisan pertama itu Allah berjanji akan memberikan hujan. Pada ayat yang pada lapisan yang kedua itu, saudara, ya penutupnya itu, Allah menurunkan hujan itu. Isinya apa? Dia adalah Allah yang benar. Dialah pusat penyembahan. Saudara, di sini apa yang menjadi pembelajaran kita? Sekali lagi, saudara, tidak ada yang kita sembah di dalam hidup ini kecuali Allah itu sendiri. Mungkin kita itu sebetulnya menyembah Allah pada hari Minggu dalam 2 jam kebaktian, barangkali kita menyembah Allah. Tetapi setelah keluar dari pintu pagar gereja itu, saudara, kita kembali kepada sesembahan kita itu. Saudara, apa yang kemudian kita sembah sebetulnya? Apa yang kita sembah? Benarkah Allah? Kalau kita benar-benar menyembah Allah, saudara, maka kita memang harus serius, konsisten. Kita mengikuti perintahnya. Kita menyanjungnya. Kita menyembahnya. Dan tidak ada yang kita kehendaki. Tidak ada yang kita ingini. Tidak ada yang kita tuankan di dalam hidup ini. Kecuali dia. Seluruh kehendaknya. Terus saudara, sekali lagi bahwa semua ini, kita ini miliknya Kristus. Sudah ditebus. Darah dan kematian Kristus telah menyembuhkan kita. Darah dan kematian Kristus telah membawa kita, memusatkan hati dan pikiran kita kembali kepada Allah. Betul, barangkali dulu kita menyembah berhala, menyembah seluruh apa yang kita pikirkan itu adalah Allah. Uangkah, popularitaskah, jabatankah, istrikah, pacarkah, atau apapun. Kita sudah ditebus. Tuhan kita, sesembahan kita itu, katakan saudara dalam tanda petik, adalah Allah. Tiada lain. Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit memberikan kemenangan kepada setiap kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, bagaimana kemudian kita bisa menemukan bahwa kita ini sedang menyembah Allah yang benar? Sekali lagi, saudara, itu day by day. Tidak bisa pada malam hari ini. Itu proses dari waktu ke waktu. Ya, proses dari waktu ke waktu. Kita bersaat teduh. Kita berdoa. Dan di sanalah kita menemukan bahwa memang itulah tempat. Memang itulah Tuhan yang kita sembah. Melalui firman Tuhan, Ia akan membersihkan hati kita. Firman Tuhan itu akan membersihkan seluruh selubung atau hal-hal yang tersimpan dalam hati kita. Kejahatankah atau apapun. Ketidakkudusankah, kenajisankah dalam hati kita. Atau apa yang bukan Allah. Yang menjadi kita anggap itu menjadi pusat penyembahan kita. Melalui perenungan,
melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa di hadapannya, dekat dengan Dia, dengan meminta pengampunan kepada Dia, kepada Allah. Dari situ Tuhan akan membersihkan kita dan semakin menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah, seperti pengakuan orang Israel. Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Yang pertama ya saudara. Yang kedua saudara, bahwa memang Allah itu layak untuk disembah. Dia menepati janjinya. Dia menepati janjinya. Saya tidak tahu apa yang kemudian saudara alami, saudara hadapi, teman-teman hadapi, intri yang ada di suku anak dalam. Kami tidak tahu apa yang menjadi tantanganmu di sana secara detailnya, tetapi percayalah, Allah yang mengutus sus indri di suku anak dalam, Allah juga yang akan menopang, merawat, dan memberikan kekuatan untuk menanggung seluruh pergumulan yang ada. Atau apapun siapa kita, Tuhan akan terus menepati janji-janjinya kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan, kami dibekali. Maka kami memohon kiranya Engkau yang terus memelihara dan menjamin kebenaran firman Tuhan itu menguasai keberadaan kami pada malam hari ini sampai selamanya Tuhan. Berkati rekan-rekan kami dimanapun mereka berada pada saat ini, baik yang ada di Pulau Nias, yang ada di kota lainnya, Tuhan pelihara, Tuhan berkati mereka. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami teringat dengan saudara-saudara kami yang ada di Papua, yang mengalami pergumulan, ketegangan, dan kiranya Tuhan memberikan campur tangan di dalamnya, menciptakan harmoni, dan memberikan damai sejahtera di hati masyarakat Papua. Kami bersyukur kepada Engkau pada malam hari ini. Dan kami menyelesaikan seluruh persekutuan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami berdoa. Amin.